Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi juga buat Ibu Tita selaku dosen pembimbing, dosen mata kuliah biologi sel. Dan di sini kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Elisa, Hani Indri, Deva, Elza, Justin, dan Anis akan mempresentasikan materi sesi 4 yang berjudul bakteri Vibrio parahemolyticus. Seperti yang kita ketahui beberapa pekan yang lalu, kita diminta untuk membahas mengenai bakteri di dalam sistem pencernaan manusia. Untuk itu, kita akan membahas mengenai bakteri Vibrio parahemolyticus. Visi misi di dalam pembelajaran kali ini yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kita akan sama-sama mendengarkan materi apa itu bakteri Vibrio parahemolyticus yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu dari bakteri parahemolyticus. Vibrio merupakan bakteri akuatik yang dapat ditemukan di sungai, muara, kolam, dan lautan. Vibrio ini merupakan bakteri anaerobik fakultatif, yaitu dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Bakteri Vibrio tumbuh pada pH 4 sampai dengan 9. Tumbuh optimal pada pH 6,5 sampai dengan 8 atau kondisi alkali dengan pH 9,0. Salah satu jenis bakteri marga Vibrio yang dapat hidup di laut dan merupakan patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah Vibrio parahemolyticus. Bakteri ini muncul secara musiman, biasanya pada musim panas, dan Vibrio parahemolyticus ini relatif mudah dideteksi pada air laut, sedimen, plankton, ikan, Crustacea, dan mukosa yang merupakan tempat hidupnya bakteri tersebut. Vibrio parahemolyticus adalah jenis bakteri yang hidup di laut yang memiliki daya tahan terhadap salinitas cukup tinggi dan merupakan bakteri yang menyebabkan gastroenteritis akut. Setelah memakan makanan laut seperti ikan mentah, udang feminin mentah, kerang, makanan laut yang setengah matang atau kurang sempurna memasaknya. Jadi bakteri ini biasanya dapat ditemukan ketika kita memakan makanan laut yang mentah dan memasak masakan laut tersebut dengan setengah matang atau pemasakannya kurang sempurna. Baik, di sini adalah salah satu contoh dari bakteri parahemolyticus. Ini bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Ini adalah contoh dari bakteri parahemolyticus. Baik, jadi Vibrio parahemolyticus ini ada sejarahnya. Pertama kali ditemukan oleh Sunao Seburo Fujino pada tahun 1950. Bakteri ini pertama kali diisolasi dari Shirasu, sarden muda yang dikeringkan kurang sempurna karena terjadi wabah keracunan makanan di Jepang pada tahun 1950 yang mengakibatkan 272 orang sakit dan 20 orang meninggal. Fujino menunjukkan bahwa strain tersebut menunjukkan aktivitas homolitik pada agar darah dan menamai strain tersebut sebagai Pasteurella parahemolytica dan mengklasifikasikannya ke dalam genus Pasteurella. Perkembangan taksomi dan berbagai penemuan ilmiah membuat Fujino menguji ulang Pasteurella. Pada Pasteurella, dia melaporkan bahwa genus dari isolat seharusnya Vibrio daripada Pasteurella. Pada tahun 1963, Sakazaki melakukan penelitian pada isolat Fujino.
mengkonfirmasi bahwa itu dari genus Vibrio dan mengusulkan untuk menamai isolat sebagai Vibrio parahemoliticus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan patogenesis dari bakteri Vibrio parahemoliticus. Vibrio parahemoliticus merupakan bakteri halofilik yang menyebabkan gastroenteritis akut setelah memakan makanan laut seperti ikan mentah, udang faname, mentah atau kurang matang. Udang faname merupakan salah satu agen transmisi bakteri Vibrio parahemoliticus menuju inang manusia. Berbagai hewan laut yang sering mengandung bakteri ini adalah cumi-cumi, tuna, kepiting, udang, dan kerang, atau oyster dan clams. Orang-orang yang sering berenang atau bekerja di daerah terpapar dapat mengalami infeksi pada mata, telinga, atau luka-luka terbuka. Penyakit akibat Vibrio parahemoliticus sesudah melalui masa inkubasi selama 12-24 jam, muncul gejala mual, muntah, kram perut, demam, dan diare encer sampai berdarah. Dan sering ditemukan leukosit pada fases. Infeksi cenderung mereda secara spontan dalam waktu 1-4 hari tanpa terapi selain pemulihan, keseimbangan air, dan elektrolit. Penyakit dan gejala klinis. Keberadaan Vibrio parahemoliticus patogenik pada produk perikanan dapat menyebabkan penyakit pada manusia melalui konsumsi pangan, terutama melalui pangan mentah atau yang tidak dimasak sempurna. Keberadaan Vibrio parahemoliticus dapat disebabkan oleh lingkungan alam, kontaminasi ulang setelah memasak, kontaminasi silang antar pangan olahan dan mentah, atau melalui pencucian pangan dengan air yang mengandung Vibrio parahemoliticus. Infeksi Vibrio parahemoliticus dapat menyebabkan 3 kondisi medis yang berbeda, yaitu gastroenteritis, infeksi luka, dan septicemia. Mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi Vibrio parahemoliticus ada kemungkinan akan terkena gastroenteritis bila sistem kekebalan tubuh dalam keadaan buruk. Istilah gastroenteritis digunakan secara luas untuk menggambarkan pasien yang mengalami perkembangan diare dan atau muntah akut. Halo, kedengeran nggak? Iya, Nis bisa dilanjut. Halo, kedengeran nggak sih? Iya, Anis bisa dilanjut. Ya. Diare adalah diare berair. Dalam beberapa kasus diare berdarah, gejala lainnya adalah mual, muntah, sakit kepala, dan demam. Durasi gejalanya rata-rata 1 hingga 3 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga 7 hari. Oke, baik. Itu tadi dia mengenai beberapa penjelasan daripada Vibrio parahemoliticus. Jadi, Vibrio parahemoliticus ini itu bakteri laut
yang bersifat halofil atau habitatnya ada pada lingkungan dengan kondisi garam yang tinggi. Nah, kondisi lingkungan garam yang tinggi itu di mana aja sih? Biasanya itu bisa kita temukan di perairan, lautan luas yang mungkin yang mengandung kadar garam tinggi. Jadi terkadang ada orang yang berpikir bahwa ketika saya berenang ke laut, saya main ke pantai, saya tidak akan kena bakteri apa-apa kok, saya juga bakal sehat. Ternyata kita salah. Di dalam ekosistem laut itu ternyata banyak sekali jenis-jenis bakteri yang hidup yang memiliki daya tahan terhadap salinitas yang cukup tinggi, yang dimana itu dapat menyebabkan gastroenteritis ya, gastroenteritis akut, di mana kadang ada nih beberapa orang atau beberapa individualis yang seneng banget makan makanan setengah mateng, terus atau mungkin makanan-makanan seafood yang tidak benar-benar dimasak dengan sehat ya, jadi langsung dimakan itu kayak ada yang bilang kayak, "Itu sehat kok, itu sehat," kata orang zaman dulu, "Itu sehat." Sebenarnya itu malah mengandung bakteri yang bisa membuat kita terkena berbagai macam penyakit. Selain itu juga banyak sekali penyakit dan gejala klinis yang ada, yang dimana tadi sudah dijelaskan, itu salah satunya adalah diare. Mungkin bagi beberapa orang diare ini hanya masalah biasa ya, kayak cuman, mungkin saya salah makan. Taunya diare ini juga bisa disebabkan oleh bakteri ini, bakteri Vibrio parahemolyticus tadi, itu bisa menjadi diare akut. Nah, diare akut ini disebabkan juga invasi bakteri dan sitotoksin di kolon dengan manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai lendir dan darah, sehingga disebut diare inflamasi. Untuk itu, makanya kita kalau misalnya pergi-pergi atau ke pantai contohnya ya, terus kita misalnya memancing, terus mungkin mendapatkan ikan, itu harus dicuci dengan rapi, itu harus dibersihkan dengan baik, supaya tidak adanya kandungan bakteri yang tertinggal di dalam ikan ataupun makanan yang akan kita konsumsi. Selain itu, untuk sejauh ini kita masih belum bisa mendapatkan penelitian mengenai apakah bakteri ini bisa tertular melalui kayak misalnya kita makan makan makanan yang mengandung bakteri ini gitu tanpa kita sadari ya. Terus orang ini terkontaminasi gitu dengan bakteri ini, apakah bisa dia ikut terkontaminasi juga orang lain, karena sama seperti halnya kalau di zaman dulu itu namanya cacingan ya, cacingan kayak perut itu anak-anak cacingan itu dikasih obat cacing gitu, itu katanya bisa tertular ya. Dan kalau Vibrio ini kita masih belum tahu, yang pastinya Vibrio parahemolyticus itu salah satu bakteri yang cukup kuat untuk bisa hidup di dalam kadar garam yang tinggi aja dia bisa hidup seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya buat pencernaan kita. Jadi untuk diminta kita semua supaya dapat senantiasa makan makanan yang sehat, tidur yang teratur, terus juga sering mencuci tangan ya, karena dari tangan ini juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri lain, bukan hanya Vibrio parahemolyticus, melainkan banyak bakteri-bakteri kejam yang sangat berbahaya di luar sana. Dan untuk itu, sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau mungkin kekurangan dalam presentasi kami dikarenakan memang hal yang tidak kami inginkan seperti jaringan. Dan ya kami juga berterima kasih kepada para partisipan yang sudah menyaksikan video kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Tita selaku dosen mata kuliah biologi sel yang telah membantu kami untuk dapat melangsungkan presentasi ini. Kami kelompok 2 pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.